para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus pada akhirul karim Kiai Zaki dari Buleleng, Ustaz Muslim dari Hidayatullah Umuman, beserta para santri yang menyertai. Mudah-mudahan silaturahim kita pada sore hari ini akan terus berlanjut, tidak hanya saat ini saja, tapi mudah-mudahan menjadi wasilah persaudaraan, wasilah dicatat sebagai amal soleh di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf, lagi musim pilek gitu. Saya pilek, dan muslim pilek. Jadi kalau tidak tuntas dilanjut, tiga kiai ini memberikan mau'izah. Jadi sebagai pengantar silaturahim kita sore hari ini, 10 Muharram apa 11 sekarang? 11 ya? Sudah 11. Jadi dalam Islam Muharram itu bulan yang banyak memiliki hikmah dan keberkahan. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Salah satunya ketika penduduk bumi manusia itu hanya tersisa 80 orang. 80 orang itu tinggal orang baik saja. Semua orang jahat, semua orang durhaka, semua orang kafir, semua orang musyrik sudah tidak ada. Binasa, tenggelam, hancur semua. Hanya menyisakan 80 orang yang baik ini yang menyertai Nabiullah Nuh alaihi salam. Jadi kita itu pernah ada sensus manusia, tidak hanya sensus penduduk. Kalau sensus penduduk itu kan lokal itu. Kalau sensus manusia ini ya tinggal disisakan yang baik-baik saja. Berarti kita itu keturunan orang yang benar-benar sudah diseleksi oleh Allah. Dengan hikmah mengingat peristiwa itu, bahwasanya Allah itu pernah tersinggung. Kalau Allah sudah tersinggung itu, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Tersinggungnya Allah kenapa? Ketika semua umat Nabi Nuh itu ditenggelamkan, itu bukan karena Allah murka sebenarnya, tapi karena doa kekasihnya. Jadi kalau sudah urusan Allah kekasih itu berat, abad pasti. Kalau sudah yang minta kekasih itu ya sudah, kita sendiri kalau yang minta kekasih itu nggak bisa berkutik. Istri jaluk apa gitu turuti. Nah, Allah itu ketika yang berdoa kekasihnya itu rugi. Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadharu alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan orang-orang durhaka itu ada di bumimu. Karena yang minta kekasih dituruti, hancur, habis semua. Tapi setelah itu Nabi Nuh ditegur oleh Allah, jangan berdoa seperti itu lagi, karena kau tidak tahu hakikatnya. Lantaran itu juga Nabi Nuh, meskipun salah satu dari Nabiullah Ulul Azmi, nanti tidak bisa memberikan syafaat. Jadi permintaannya diijabah, tapi ada konsekuensinya. Nah, kita yang umat akhir zaman ini sangat beruntung punya Nabi yang syariatnya tidak seperti Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi, Nabiullah Muhammad itu tidak pernah mengangkat tangan minta kepada Allah supaya umat yang durhaka dihabiskan, diazab, tidak pernah. Seberat apapun, seburuk apapun perlakuan umatnya kepada beliau, doanya tetap Allahumma biqauli tapi dahum la ya'lamun. Dan tidak pernah meminta diturunkan azab.
seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh berdoa seperti itu. Terus Nabi Syuaib, Nabi Hud, misalnya semua umatnya pokoknya sudah tidak nurut, didakwai, tidak mau ikut, dinasihati baik, tetap ngeyel, tetap pada jalan durhaka, ya sudah dikembalikan lagi anak-anak. Ya Allah, sudah waktunya ini. Israel jawab, Sherlock mawon. Sherlock saja. Ya, habis. Rasulullah tidak pernah mengangkat tangan laporan bahwa umatnya begini. Karena hal itulah maka saat nanti di yaumil qiyamah yang bisa memberikan syafaat itu hanya baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasul itu bersujud, ya Allah, saya tidak akan mengangkat kepala saya sebelum Engkau memberikan jawaban atas doa-doa saya. Saya tidak berdoa untuk diri saya. Saya tidak meminta untuk Fatimah. Saya tidak meminta untuk Hasan dan Husain, tetapi saya meminta untuk umatku semuanya. Sebelum Engkau memberikan ijabah, maka saya tidak akan mengangkat kepala saya. Akhirnya oleh Allah dijawab, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka permohonannya diijabah sampai akhirnya beliau menjadi ridho, dan itu tabungan buat kita semua. Maka dalam setiap mukadimah selalu ada harapan, mudah-mudahan nanti kita dapat syafaatnya baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita itu tidak pernah minta yang aneh-aneh. Pokoknya minta selalu untuk umatnya. Itu tabungan kita. Tabungan kita nanti saat di yaumil qiyamah. Dan kita oleh Allah melalui Rasulnya telah diberi warisan. Warisan itu berupa mukjizat, namanya kitab suci Al-Quran. Yang dimana di situ ada kesepakatan dan persetujuan dari Allah. Bahwasanya ketika kita lupa dan salah, Allah tidak boleh menghukum. Dan itu dieskakan dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami di saat kami melakukan kesalahan atau saat kami lupa. Ditambahi Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Dan jangan engkau beri kami ujian seperti ujiannya orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Semua disetujui. Oleh Allah semua dikabulkan. Kita punya harapan yang luar biasa. Kita punya, kalau yang ngetren sekarang itu jajakan pusat. Terus ikam itu jajakan pusat. Nah, manut pusat. Pusat itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat terbaik, punya nabi terbaik. Dan semua itu wasilah barokahnya Quran. Malaikat Jibril itu jadi malaikat terbaik, penghulunya para malaikat, karena membawa misi menyampaikan wahyu Al-Quran. Rasulullah itu nabi terbaik dari semua nabi dan rasul. Beliau mewarisi mukjizat yang namanya Al-Quran.
umatnya dijadikan umat terbaik di antara umat-umat Nabi yang ada karena mewarisi Al-Quran. Maka kita punya banyak apa istilahnya backingan, dibackingi sama Rasulullah, dibackingi sama kitab suci Al-Quran. Dan Al-Quran itu penolong, pelindung, pembela, penyelamat. Maksud tidak akan dibakar oleh api neraka, di mana di sana ada kolbu yang ada ayat-ayat Allah. Termasuk surat Al-Mulk yang masuk menjadi pembela. Tidak hanya penyelamat, tapi menjadi pembela. Jadi mudah-mudahan ini santri Hidayatullah banyak yang hafalin Quran. Santri mendengar ya, santri tahun. Ya, itu mudah-mudahan itu jadi pembela, jadi penolong, pelindung, penyelamat nanti saat dipasang masyar, saat di yaumul kiamat, saat berhadapan dengan semua kesulitan, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada syafaat yang melebihi syafaatnya Al-Quran. Bagi syafi'in illa min ba'di idni. Kalau syafaat yang lain itu sifatnya menyelamatkan, kalau syafaat Al-Quran itu sifatnya membela. Kata Quran, apa gunanya saya di kalbunya orang ini? Neraka, malaikat Malik, kalau kamu mau menyiksa si orang ini. Jadi seberapapun hafalan yang kita miliki, rawat itu jangan sampai hilang. Kalau luka ya wajar, tapi udah hilang jangan. Kalau luka itu manusiawi, lupa-lupa. Yang penting nggak sampai hilang. Insya Allah mungkin itu pengantar dari saya. Jadi saya mohon ini Ustadz berdua ini juga menyampaikan nasihat-nasihatnya. Mohon Ustadz terus nih, habis itu Ustadz lagi.